Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa ala rabbil alamin. Kita tawasul terlebih dahulu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatil kiram ajma'in wa jami' awla'illah wa asfiya'ihi wa syuhada' wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha wa bariha khususan sadatina al-alawiyyin wa bil khusus sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi wa amil faqih Sayyid Alwi Muhammad Sahib Mirbat wal Faqih al-Muqaddam al-Thani Habib Abdurrahman Muhammad Segaf Jadina al-Azam Sayyid Abdul Malik bin Alwi Azamat Khan wa usulihim wa furu'ihim wa Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Syekh Abil Hasan Asyadili wa jami' masyayikhina wa walidina wa aslafina salihin wa al-a'immatil mujtahidin wa bil khusus al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi بنيتي أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويحفظنا بجاههم ونفعنا بهم ويعيد علينا وأولادنا وأزواجنا وطلابنا وإخوتنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويشرنا في زمرتهم يوم القيامة وبنيتي أن الله يفتح علينا وعليكم وأولادنا وأزواجنا وطلابنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سوي سبيل ويجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين وأوليائه الصالحين وبنتي أن الله يغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويصلح قلوبنا وقوالبنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونياتنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم وبنت أن الله يستجيب دعواتنا ويسهل أمورنا في الدنيا والآخرة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه نافعا للدين والعباد يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة والباطنة خصوصا ويختم لنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويجعل قبور المسلمين رياض الجنان ويكرمهم بالجنة مع الأبرار ويتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ويفعل ذلك كله لوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا والمسلمين على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدنا وأسلافنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan sampai babu maja'a fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai hadis-hadis yang datang yang diriwayatkan tentang karakteristik, deskripsi, gambaran sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izar ataupun juga kain sarung bahasa kita itu adalah pakaian kain yang menutup daripada pusar ke bawah. Nah, jadi kalau dahulu pakaian-pakaian di atas, yang di atas dari pusar ke atas itu disebut dengan rida. Ya, selendang, kain ataupun juga pakaian yang menutupnya dari pusar ke atas itu rida dan dari pusar ke bawah itu disebut dengan izar.
seperti kain selendang yang dipakai oleh jamaah haji ataupun umroh ketika ihram. Nah itu walaupun bentuknya kainnya kita sebut dengan kain ihram, tapi kain yang bawah, jamaah laki-laki maksudnya, kain bawah itu disebut dengan izar. Begitu juga dengan kain yang di atas disebut dengan rida. Perempuan juga mukenanya itu terbuat daripada dua kain, yang di atas itu namanya rida, dengan khimarnya sekali, dengan kerudungnya sekali. Kemudian yang dipakai dari pusar ke bawah juga disebut dengan izar. Nah, jadi bagaimana dengan kain bawahannya Rasulullah SAW? Jadi Nabi SAW pun juga memakai izar ini ya. Kalau bahasa kita memakai sarung, memakai kain bawahan. Nah ini sebahagian riwayat bahwa izarnya Rasulullah SAW itu ditenun dari Oman. Dan panjangnya itu sekitar 4 zira lebih 1 jengkal. Jadi kurang lebih dalam 2 meter. Itu untuk panjangnya. Jadi kainnya itu panjangnya lebih 2 meter lebih, kurang lebih. Dan berasal daripada Oman. Hadis an Abi Burdah radhiyallahu taala anhu qala akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu taala anha kisaan mulabbadan. Pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah mengeluarkan kepada kami sebuah kisah, sebuah kain. Kain yang dimaksud adalah kain rida, kain atasan dari pusar, untuk yang dipakai dari pusar ke atas itu namanya rida. Jadi kisah di sini bermakna rida. Kain atasan atau kain baju atasan, kain yang mulabbadan, yang sudah ditambal-tambal, itu mulabbat. Asal mulabbat itu ditempel-tempel asalnya. Talbid. Nah, jadi kisaan mulabbada, kainnya Nabi SAW itu terbuat ataupun berada itu dengan berwujud kain yang ditambal-tambal. Jadi beberapa baju Nabi SAW beliau menambal sendiri baju Nabi. Ada riwayat Nabi SAW menambal sendiri bajunya, menjahit, mengesol ataupun juga membenarkan sendiri sepatunya. Jadi ini menunjukkan Nabi lebih memilih hidup sederhana, yang walaupun baginda Nabi SAW mampu untuk menjadi orang terkaya di dunia. Wa izaran ghalidhan, dan Nabi Sayyidatuna Aisyah mengeluarkan kepada kami, menunjukkan kepada kami, satu diperlihatkan rida, diperlihatkan kain tadi kisah mulabbat, kain rida yang ditempel-tempel ataupun yang ditambal-tambal, juga dengan izar ghalidh, sarung yang kasar, bahannya tebal tapi kasar. Ghalidh itu tebal dan kasar, bahan sarungnya Rasulullah SAW. Faqalat, kemudian setelah memperlihatkan kepada kami dua kain itu, Sayyidatuna Aisyah berkata, qubidha ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah dicabut ruh Rasulullah SAW, diwafatkan Rasulullah SAW dengan ketika menggunakan dua baju ini. Jadi bukan dikafankan dengan kain seperti ini, bukan. Tetapi ketika itu Nabi wafat terakhir kali, pakaian yang beliau pakai adalah pakaian yang bertambal, sarung yang kasar dan tebal. Masya Allah. Ini Sayyidatuna Aisyah ingin memperlihatkan, dan juga Rasulullah SAW ingin memperlihatkan bagaimana kondisi akhir hayat hidup baginda. Ternyata Rasulullah SAW lebih memilih untuk menjadi orang yang miskin. Maka sebagian ulama dari hadis ini berkata, menjadi orang miskin yang sabar itu lebih afdal daripada menjadi orang kaya yang bersyukur. Al-faqiru sabir afdal minal ghani syakir. Ya, walaupun kedua-duanya memiliki keutamaan, tetapi melihat apa yang dipilih oleh Rasulullah bermakna itu adalah keadaan hidup yang lebih bagus.
Ini menurut ulama. Dan juga kebanyakan para nabi-nabi justru memang lebih memilih hidup secara sederhana. Ya, memang ada nabi-nabi yang hidupnya kaya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf di akhir masa hidupnya. Tetapi kebanyakan para nabi-nabi itu riwayat mereka adalah orang-orang yang hidupnya dalam kemiskinan. Dan ini pun juga merupakan sebuah sebuah perwujudan doanya Nabi SAW. Di suatu riwayat baginda Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Wa amitni miskina atau wa tawaffani miskina. Dan wafatkanlah saya, matikanlah saya dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan juga kumpulkan besok di hari kiamat bersama kumpulan orang-orang miskin. Kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Ini luar biasa, Rasulullah SAW tawadhu sekali beliau. Nabi SAW pernah bersabda, jadi ketika Nabi doa, ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, ini adalah pilihan hidup beliau. Ya kan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pilihan Sayyidina Jibril ataupun juga malaikat lain. Nabi SAW pernah cerita ketika ada malaikat yang datang, maka malaikat itu menyampaikan salam daripada Allah kepada baginda. Kemudian malaikat itu menyampaikan, khayyarani Rabbi, Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada aku, kata Nabi, maksudnya melalui malaikat itu, apakah an akuna abdan, apa an akuna nabiyan abda au nabiyan malika. Saya mau menjadi nabi seperti hamba sahaya, maksudnya miskin, atau saya menjadi nabi yang kaya raya, menjadi nabi yang menjadi raja. Nah, itu maksudnya kaya raya. Maka Nabi SAW lebih memilih menjadi nabi yang miskin, dan itu permohonan Nabi SAW, miskin. Jadi tidak perlu merasa sedih, tidak perlu merasa kecewa ketika kita dikucilkan orang mungkin karena kemiskinan kita. Jadi ingat saja, tetap cukup bersabar. Boleh-boleh saja kita meminta Allah Subhanahu wa taala kekayaan, pun juga itu yang Nabi SAW minta. Nasalukal ghina anin nas, meminta kekayaan yang membuat kita tidak perlu meminta-minta bantuan kepada orang, tidak perlu mengemis kepada orang. Itu pun yang Nabi SAW minta. Nasalukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi juga pernah meminta kekayaan, cuma juga pernah. Nabi juga pernah meminta perlindungan daripada kefakiran. Na'udzubika minal kufri wal faqri. Pun itu juga pernah Nabi lakukan. Jadi antara miskin dengan fakir itu dua hal yang berbeda. Kalau fakir betul-betul di bawah miskin, benar-benar melarat begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa fikih, kalau fakir itu perlunya setengah, misalnya perlunya 1 juta, cuman punya di bawah setengah. Perlunya 1 juta, cuman punya 450.000, 300.000, itu namanya fakir. Tapi orang miskin itu perlunya 1 juta, tapi dia hanya punya 800.000, 900.000, tidak sampai cukup 1 juta. Pokoknya selama tidak cukup itu namanya miskin. Nah, jadi di dalam agama kita, jadi orang miskin harta itu tidak tercela. Ya. Bahkan Nabi sendiri memilih untuk hidup miskin. Yang lebih ajib ketika Nabi minta wafat dalam keadaan miskin, justru pakaiannya menunjukkan perwujudan doanya beliau. Terus kemudian Nabi tidak meminta, ya Allah, jadikan orang-orang miskin dalam golongan saya. Tidak. Wahsyurni fi zumratil masakin. Jadikan saya di dalam golongan orang-orang miskin. Masya Allah. Seolah-olah nanti, dan itu juga yang disampaikan oleh Nabi, orang-orang di hari kiamat pengen jadi orang miskin di dunia. Mereka sangat ingin, sudahnya hisabnya mudah. Kemudian mereka, kata Nabi, orang miskin itu memiliki sendiri daulah, seolah-olah memiliki kerajaan sendiri nanti di hari kiamat. Ada keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi miskin yang bagaimana? Miskin yang bersabar, miskin yang tidak menampakkan kemiskinannya di hadapan makhluk. Ini
Kata Allah Subhanahu wa taala, dipuji itu para sahabat itu miskin tapi tidak menampakkan dirinya di hadapan makhluk dalam keadaan miskin. Nggak suka ngeluh, nggak suka curhat ke sana kemari di status apa segala macam, enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Mereka itu orang-orang yang apa adanya, yang sederhana, yang miskin, tetapi orang-orang manusia menyangka mereka orang-orang kaya. Yahsabuhumul jahil, orang yang nggak tahu keadaan mereka sebenarnya, menganggap, melihat mereka tuh orang-orang kaya. Kenapa? Minat ta'afuf, karena mereka memiliki sifat afaf, memiliki sifat jaga image, menjaga harga diri, sehingga nggak minta-minta, nggak mengemis. Itu kebanyakan para sahabat seperti itu. Mereka kalaupun meminta ataupun mengemis sekalipun, itu dalam keadaan yang benar-benar terpaksa, itu baru minta, baru mengemis. Kalau bisa pinjam duit. Nabi SAW ketika meninggal dunia, baju besi Nabi itu dalam riwayat Bukhari ini ya, baju besi Nabi marhun, digadaikan inda Yahudi. Di apa namanya, di tangan orang Yahudi hanya untuk 30 sok daripada gandum. Jadi untuk makan. Jadi ya Allahu Akbar. Baju besinya Nabi itu digadaikan di tangan orang Yahudi hanya untuk mendapatkan 30 sok gandum, artinya untuk makanan pokok. Padahal Masya Allah, Sayyidina Utsman kan menantu, kan bisa bantu. Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf kayaknya seperti apa pun bisa semestinya membantu. Tapi Nabi SAW ingin menunjukkan kepada kita, bermuamalah, bertransaksi kepada orang non-muslim itu boleh. Yang kedua, Nabi tidak ingin semata-mata dibantu terus, ataupun memperlihatkan perlu sama orang. Sebab mungkin ya kalau kepada sahabat, ya orang ujung-ujungnya ngasih. Tapi kalau kepada orang Yahudi, tentu berhutang tetap akan dianggap utang. Nah begitulah lebih kurang. Jadi kita tetap tidak, Nabi SAW menjaga harga dirinya dengan apa? Dengan berhutang. Akhirnya tapi hutangnya yang bisa dibayar, dilunasi, bagaimana agar dia bisa lunas? Dengan cara memberi gadai. Yang kalaulah nanti suatu saat nggak bisa bayar hutang, gadai itulah nanti untuk menutupi hutang beliau. Nah ini bermakna luar biasa ya Baginda. Jadi kita, sekali lagi saya ulang, di dalam agama kita tidak tercela menjadi orang miskin. Lihatlah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang merasa rendah hati ketika dipandang sebagai orang miskin. Tapi lupa bahwa Baginda Nabi SAW justru ingin hidup sebagai orang miskin. Nah, tapi di lain sisi, ketika mungkin kita mau jadi orang kaya, sekali lagi boleh, ada contohnya dari sahabat pun juga ada beberapa sahabat yang kaya. Nabi sendiri pun sebenarnya memiliki aset ataupun juga memiliki kekayaan. Sayyidina Umar pun juga asetnya di mana-mana, tetapi memilih gaya hidup yang sederhana. Jadi kalau kita mungkin sekarang ya isi tabungan atau isi dompetnya sederhana, tapi gaya hidupnya justru gaya hidup kaya gitu ya. Ya kalau niatnya bagus agar orang tidak memandang kita seperti sahabat-sahabat Nabi tadi itu, agar tidak memandang kita tidak suuzon kepada kita seperti sahabat Nabi tadi, menjaga image, ala kulli hal nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ingin dipandang biar orang lihat kita tuh kaya, sehingga kita memaksakan diri untuk menjadi seperti orang kaya padahal kita tidak mampu, akhirnya ya macam-macam, utang sana sini, kemudian kredit sana sini, semata-mata untuk dipuji oleh orang sebagai orang sukses dan sebagainya. Itu buruk. Jadi jadi orang kaya diniatkan dengan niat-niat akhirat, niat untuk silaturahim, niat untuk haji dan menghajikan, niat umroh dan mengumrohkan, niat untuk membahagiakan orang-orang lain. Ya semuanya lah yang diniatkan yang baik-baik, karena bagaimanapun juga agama kita juga dibangun dengan biaya, dengan pengorbanan harta para sahabat, ataupun juga dengan pengorbanan harta orang-orang kaya. Bagaimana Sayyidina
Abdullah ibnul Mubarak, ulama besar, ahli hadis, kaya, tapi juga menyantuni para ulama-ulama lain. Beliau berdagang, beliau berbisnis, itu pun juga untuk memberikan santunan kepada sepertiga untuk orang-orang para ulama, sepertiga dari bisnisnya, hasil bisnisnya itu untuk orang-orang miskin dan juga yatim piatu, dan sepertiganya itu beliau gunakan untuk keperluan pribadi, itu pun juga diberikan kepada orang-orang yang mujahidin, jihad fisabilillah. Jadi maknanya jadi orang kaya boleh, tapi niatnya yang betul, caranya yang benar, itu silahkan. Namun lebih baik kalau gaya hidupnya sederhana. Jadi gaya hidupnya seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit demi sedikit. Jadi tidak sampailah kita terlalu berlebihan. Jadi yang paling penting adalah ilmunya, imannya. Ya, yang paling enak itu nantinya ujung-ujungnya setelah kita meminta, kita boleh berharap, tapi tetap kita harus ridho dengan apa yang Allah tentukan. Allah ridho kita menjadi orang miskin, ya sudah kita ridho. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Asa an takrahu syai'aw wa huwa syarrul wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Mungkin kita benci kepada sesuatu padahal itu baik untuk kita. Mungkin kita mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kita ini tidak tahu apa-apa. Nah, jadi kalau Allah ridho kita jadi orang kaya, alhamdulillah, maka kita pun juga ridho dengan kekayaan yang Allah SWT berikan. Kalau Allah ridho kita sebagai orang miskin, pun juga kita sebutkan alhamdulillah, karena itu mungkin yang terbaik untuk kita. Ya, ala kulli doa tetap, usaha tetap, silahkan diniatkan dengan niat-niat yang baik. Tapi kita lihat daripada hadis bagaimana baginda Nabi SAW sama sekali tidak malu untuk menjadi orang miskin. Bahkan Nabi katakan, ubghuni fil masakin. Kalian kalau mau cari saya di tengah-tengah kumpulan orang-orang miskin. Nggak malu duduk bersama orang-orang miskin, datang kepada mengunjungi, menjenguk orang sakit. Yang walaupun miskin tetap dijenguk. Jadi bukan hanya yang bos-bos saja, bukan hanya yang orang-orang terkenal aja. Kita kadang-kadang mendekatnya itu kepada orang-orang yang seperti itu. Tapi kepada orang miskin, ya kadang-kadang jenazah misalnya. Kalau orang kaya banyak yang menyolati. Tapi kalau orang miskin, karena amplopnya nggak ada, kadang-kadang ya lemes ustadznya pun juga. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati itu ya. Ala kulli hal, ini bagaimana gambaran Rasulullah SAW ketika akhir masa hidupnya. Anil Ash'ath ibni Sulaim rahimahullah ta'ala qala sami'tu ammati tuhadithu an ammiha. Dari Ash'ath bin Sulaim berkata, saya mendengar bibiku, dan bibiku menceritakan hadis daripada pamannya. Jadi ini majhul, namanya tidak diketahui siapa pamannya yang menjadi sahabat. Jadi pamannya dari bibi Ash'ath bin Sulaim inilah sahabat. Qala baina ana amshi bil Madinah. Kata seorang sahabat ini, ketika saya berjalan di Madinah, idza insanun khalfi. Tiba-tiba ada seseorang di belakang saya. Yaqul, dia berkata dari belakang, irfa izarok. Angkat sarung kamu. Naikkan sarung kamu. Fa innahu atqa wa abqa. Karena kalau diangkat, sesungguhnya sarung yang diangkat itu atqa, lebih menunjukkan ketakwaan, wa abqa, dan lebih awet. Lebih awet, lebih bersih, lebih enggak kena jalanan, begitu maksudnya, lebih awet. Enggak kena becekan, enggak kena tanah, begitu maksudnya ya. Abqa. Fa'idha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang yang ada di belakang saya yang nyuruh saya naikin sarung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ini ya. Jadi baginda Nabi itu mentarbiyah, mendidik umat, itu bukan hanya di mimbar-mimbar. Ketika ini adalah sahabat, satu negeri adalah sahabat beliau. Sahabat maksudnya murid, ini jamaah satu kota Madinah itu. Sehingga
saat ketika melihat ada orang Islam, jamaah beliau ataupun sahabat beliau yang melakukan sesuatu yang mungkin bukan perkara haram, itu perkara yang hanya kurang baik saja, itu yang disebut dengan mungkar namanya. Jadi mungkar itu tidak mesti suatu perkara yang haram, tapi sesuatu yang diingkari oleh syariat. Itu makna daripada mungkar. Jadi Nabi SAW suruh apa? Angkat sarungnya. Jangan sampai nyengser, jangan sampai nyeret, jangan sampai terhirit, jangan sampai kena tanah. Satu. Yang kedua memang maksud daripada angkat sampai di atas mata kaki. Dan ini adalah sunnah sarungnya yang disuruh oleh baginda. Coba lihat, di jalanan pun Nabi mentarbiyah, mendidik para sahabat. Jadi begitulah semestinya bagi orang-orang tua ketika melihat kemungkaran yang terjadi di rumahnya, hal yang kurang baik gitu ya, nggak mesti suatu perkara yang haram, nggak mesti, ataupun juga di istrinya, di suaminya, di anak-anaknya, di keluarganya, ataupun juga guru-guru ketika melihat murid-muridnya mungkin makan pakai tangan kiri, atau anaknya makan sambil berjalan misalnya, atau enggak baca bismillah, atau kata-katanya kotor misalnya, tegur. Dan itu adalah sunnah baginda. Jadi Nabi bukan hanya penceramah, Nabi bukan hanya pandai dalam pidato, tapi juga Nabi pendidik. Ini yang disebut yang kita inginkan. Jiwa-jiwa murabbi ini yang kurang. Muallimin, guru, profesor, doktor, dosennya banyak, penceramahnya mudah. Tapi jiwa-jiwa pendidik ini yang kita perlukan. Nah, jadi jiwa pendidik yang dia lihat, dia ingin kebaikan untuk siapapun. Khususnya orang-orang yang memang dalam tanggungannya, yang memang ada ingin mengikuti kata-katanya, itu lebih mudah. Jadi saat ketika baginda Nabi SAW memerintahkan itu dari belakang, angkat itu sarungnya. Terus kemudian setelah memberi nasihat, ini baik nih ya, ini kita ikutin ini. Ketika kita memberi nasihat, kita kasih tahu alasannya. Jadi orang lebih paham kenapa gitu ya, kenapa harus begini. Kadang-kadang kita nyuruh anak-anak, mungkin kadang-kadang ya, anak-anak disuruh ini, tapi kita nggak kasih tahu alasannya. Nah ini Nabi SAW langsung bilang, fa innahu atqa wa abqa. Karena kalau kamu angkat ke sarung kamu, itu menunjukkan kamu lebih bertakwa. Pakaian orang bertakwa adalah pakaian yang mengikuti pakaian perintah baginda Nabi Allah dan baginda Nabi SAW. Nah itu lebih bertakwa. Wa abqa, pakaian kamu lebih awet, nggak gampang kotor, nggak gampang rusak. Itu keinginannya Nabi SAW. Coba ini ya, dilihat. Jadi ketika memberi nasihat, maka sangat bagus kalau disampaikan juga alasannya. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor. Kasih tahu. Karena kalau kamu ngomong kotor, nanti itu mungkin kasih tahu tentang dosa, kasih tahu tentang nanti Allah marah, nanti ini dicatat malaikat. Kemudian nanti macam-macam lah, ataupun juga nanti orang lain akan juga berkata kasar kepada kamu. Begitulah lebih kurang. Jadi ini kita sampaikan ya, cara mendidiknya Nabi SAW itu juga kita terapkan sedikit demi sedikit. Fa idza huwa Rasulullah faqultu, coba lihat. Ternyata sahabat Nabi masih menjawab lagi, padahal udah jelas-jelas Nabi yang nyuruh, tapi Nabi masih dibantah gitu ya. Fakultu, kata sahabat tadi itu, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Nabi, itu hanyalah, sarung ini hanyalah daripada kain, burdatun maksudnya kain yang malha. Malha itu warna putih hitam, putih bercampur hitam. Jadi ya mungkin warnanya hitam di bawah di listnya, kemudian putih di atasnya, ataupun juga kotak-kotak hitam, ataupun juga kotak-kotak putih. Pokoknya warna putih tapi ada hitamnya. Jadi mungkin maksud daripada sahabat yang berkenaan, kenapa kok dia masih ngejawab perintah Nabi itu. Nabi, ini warnanya putih hitam. Maksudnya untuk kotor, kalau kotor pun gampang dicuci. Yang kedua,
Nah, warnanya kan ada hitamnya, jadi nggak terlalu kelihatan kotor juga kok, gitu. Jadi dikira sahabat ini, Nabi itu nyuruh naikin sarung itu biar nggak kotor tadi kan, abekok tadi itu. Nah, dikira hanya itu masalah kebersihan. Jadi kata si sahabat yang berkenaan, Nabi ini sarungnya warnanya gak gampang kotor, putih hitam gitu. Jadi ada hitamnya. Nah, sehingga jadi kan nggak terlalu kelihatan kotor gitu kan. Kalau mungkin putih polos atau kuning polos itu kelihatan kotornya. Tapi kalau putih campuran hitam ini nggak gampang kotor. Ada hitamnya lah ala kulli hal. Jadi mudah dibersihkan dan nggak terlalu kelihatan kotor. Jadi masih ngejawab. Nah ini jadi nanti kalau seandainya kita memberi nasihat ternyata santri kita ataupun juga murid kita atau anak kita atau istri kita atau suami kita ngebantah gitu ya, ngejawab, ya nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya mereka itu wajar. Ya, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dalam Al-Qur'an Allah bilang manusia itu memang banyak ngebantah gitu ya, dikasih tahu sekali itu ngebantah dia. Nabi sendiri pun dibantah sama sahabat itu. Ada sahabat yang masih komplain, masih nggak langsung nerima. Maka apalagi kita gitu kan. Itu adalah kebiasaan orang yang bernasihat. Itu biasanya ada sedikit banyak pembantahan daripada orang yang dinasehati. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, ini digaris bawahi. Kata-kata ini semestinya masuk dalam hati kita, pikiran kita, menjadi prinsip hidup. Kata Nabi, amalaka fiyya uswah. Amalaka fiyya uswatun. Tidakkah bagimu diriku pada diriku ini adalah contoh? Tidakkah aku bisa menjadi contoh? Kamu tidak mau mencontoh diriku? Itu kata-kata itu luar biasa ini. Ana dari awal pertama kali baca kitab Syama'il Muhammadiyah, alhamdulillah, kata-kata ini tuh Masya Allah. Itu sudah jadi motivasi sekali. Jadi ketika mungkin kita lagi malas mengamalkan sunnah, terus terngiang-ngiang ucapan yang seperti ini, amalaka fiyya uswah, tidakkah aku pantas menjadi curi tauladan, contoh bagimu? Allah, kalau seandainya Nabi berkata itu kepada kita, ketika kita wudhu misalnya asal-asalan, nggak mengikuti sunnah Nabi, amalaka fiyya uswah, kira-kira Nabi melihat wudhu kita tuh seperti apa? Terus Nabi SAW nanti bilang, apa aku tidak layak untuk kamu ikuti? Apakah aku ini bukan teladan bagi kamu? Ketika Nabi melihat kita sholat asal-asalan, gak mengikuti sunnah, amalaka fiyya uswah. Ketika mungkin pakaian kita yang sembrono ataupun juga akhlak kita yang kurang baik, amalaka fiyya uswah. Ini betul-betul menjadi prinsip dalam hidup. Sepotong kata ini kalau dibayangkan Nabi langsung yang berbicara, Allah, kita nggak akan bisa jawab, ikhwan. Maka ini saya suruh minta untuk garis bawahi, betul-betul masukkan dalam diri kita, amalaka fiyya uswah. Itu yang Nabi SAW katakan kepada kita. Jadi ini bisa menjadi motivasi untuk kita berpegang dengan sunnah. Jadi bukan hanya membaca di dalam kitab-kitab fikih, sunnah-sunnah wudhu, sunnah-sunnah tayamum, sunnah-sunnah mandi, sunnah-sunnah sholat. Tetapi ternyata ibadahnya nggak seperti sunnah. Bukan hanya membaca bahwa sunnah-sunnah ataupun juga hanya banyak hafalan hadisnya ataupun juga banyak ngaji ke sana kemari. Tetapi tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Tidak berpegang teguh. Kata-kata ini yang akan menjadi motivasi kita. Kalau memang benar kecintaan kita kepada baginda Nabi, maka bayangkan baginda Nabi berkata demikian kepada kita secara langsung, amalaka fiyya uswah. Allah. Terus ketika ditegur oleh Nabi dengan kata-kata seperti itu, sepotong kata itu, langsung sahabat yang berkenaan tadinya masih ngebantah kan, fanadhartu, maka aku lihat, faida izaruhu, maka ternyata kain sarungnya Nabi ila nisfi saqaihi, sampai pertengahan betisnya. Coba lihat. Baru taslim, baru terima dinasehati. Jadi kata Sayyidina Fudail bin Iyad, manusia ini kita majbul di secara watak.
sudah ditanamkan watak di dalam diri manusia, tidak mau mengikuti orang yang perkataannya berbeda dengan perbuatan. Itu sudah fitrah. Fitrah kita itu, kita nggak mau mendengar kalau orang yang berbicara, orang yang berkata-kata, antara apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia lakukan itu berbeda. Nah, maka ini adalah kesempurnaan. Ini bentuk kesempurnaan seseorang saat ketika dia bernasihat, hendaknya dia juga mengamalkan terlebih dahulu sehingga lebih mudah diterima oleh orang-orang yang dinasehati. Ya kan? Seperti Nabi. Nabi nasihat tapi beliau sendiri sarungnya sampai mana? Sampai pertengahan betis, ya lebih kurang. Maksudnya pertengahan nggak mesti pertengahan banget sih, memang kadang-kadang di agak bawahan sedikit. Yang penting di atas mata kaki. Nah, itu maksudnya. Jadi bagusnya di pertengahan betis agak naik sedikit lagi. Nah, tapi tidaklah sampai terlalu tinggi yang membuat aurat kita jadi takut terbuka saat ketika sujud. Nggak. Nah, tapi maksud pertengahan itu ya antara lutut dengan mata kaki, itu namanya pertengahan. Jadi Nabi mengamalkan terlebih dahulu. Maka ini juga harapan kita kepada para orang tua. Jangan nyuruh anak-anak sholat sana. Tetapi dia sendiri nggak sholat atau kurang gairah, kurang semangat untuk melaksanakan sholat di masjid. Nyuruh anak-anak ngaji, tapi dia sendiri nggak ngaji. Nyuruh anak-anaknya berbuat baik, berkata baik, tapi dia sendiri main handphone mulu misalnya. Ini contoh saja gitu. Anak-anak belajar, tapi dia sendiri malas belajar. Itu yang akan dicontoh. Jadi kita ingin pun juga apalagi guru, ustadz, kiai-kiai, habaibnya. Nah, ini kadang-kadang Masya Allah, artinya sangat disayangkan saat ketika ceramah bagus, kemudian dengan intonasinya yang bagus, dengan gayanya yang mantap, tetapi untuk urusan sholat aja kadang-kadang sholat jamaah aja kadang-kadang nggak ke masjid, nggak ke musola, nggak turun. Nah, ini juga nggak betul. Pondok misalnya, Masya Allah, tetapi sholat jamaahnya ataupun juga akhlaknya ini tidak bisa diikuti. Tidak, kita ingin semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang baik zahirnya, baik batinnya, baik ucapannya, baik juga amalannya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita inginkan daripada Allah. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa ambil daripada satu hadis tersebut. Itu kalau dibahas, kita bahas panjang lebar ini udah jadi ceramah maulid ini. Allahu Akbar. Hadis berikutnya intinya sarungnya Nabi itu sampai mana? Sampai pertengahan betis. Jadi kita belajarlah sedikit-sedikit kalau pakai sarung, ya kan? Itu di pertengahan betis, tapi ingat enggak terlalu tinggi sehingga membuka aurat kita kelihatan. An Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, daripada sahabat Nabi, pemegang rahasia Nabi, namanya Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adhalati saqi aw saqihi. Nabi SAW akhadha memegang, menggenggam. Nabi SAW pernah menggenggam adalah. Adalah itu daging. Daging yang lembek dari betis. Nabi SAW pernah memegang daging lembek saki. Daging yang ada di di betisku. Kan betis kita kan di belakangnya ada daging lembeknya itu kan. Nah, itu namanya adalah. Nabi pernah memegang daging di betisku atau betis beliau, ausaqiyah atau betisnya Nabi sendiri, antara dua. Ya imma Nabi memegang betis aku atau Nabi memegang betisnya sendiri. Nah, ini tujuannya apa? Praktek. Sebelum Nabi memberikan nasihat, sebelum Nabi memberikan teori, sambil dipraktekin atau sambil dikasih isyarat, sambil dikasih sentuhan agar lebih mengenang dalam hati. Ini juga tata cara mengajarnya Nabi nih. Jadi dipegang dulu betisnya, faqala, baru Nabi jelasin. Hadza maudhi'ul izar. Ini adalah batasan sarung. Sampai sini nih sarungnya nih dipegang sama Nabi itu ya. Masya Allah. Fa in abaita fa asfal.
Kalau kamu nggak mau juga sampai sini, maka lebih bawah lagi. Fa'aswal, silakan lebih bawah, agak bawahan sedikit. Fa'in abaita, kalau kamu nggak mau juga, udah di bawah dekat mata kaki, nggak mau juga. Fala haqqa lil izar fil ka'bain. Tidak ada hak, tidak ada kebenaran untuk sarung di bawah mata kaki. Nanti fil ka'bain nanti untuk di bawah sampai mata kaki itu udah paling benar. Bawahnya itu udah salah menurut Nabi. Itu udah keliru. Nah jadi ini juga menjadi satu panduan kita dalam berpakaian. Nabi itu sangat benci dengan orang-orang sombong. Nah jadi asbabnya dahulu orang itu kalau dia pembesar, kalau dia orang tokoh, kalau dia orang mulia, kalau dia orang kaya, itu sarungnya ataupun gamisnya ataupun pakaiannya itu kadang sampai nyengser ke tanah. Kemudian laki-laki ya, nyengser ke tanah atau minimal di bawah mata kaki. Jadi yang namanya isbal, nah isbal itu ya, sekarang kita bahas masalah hukum isbal. Yang namanya isbal, menurunkan sarung, bukan sampai nyengser ke tanah, bukan. Di bawah mata kaki itu namanya isbal, isbalul izar. Iyyakum wa isbalal izar, kata Nabi, jangan kalian melakukan isbal, menjulurkan kain sarung kalian. Fa innahu minal makhilah, karena menjulurkan kain sampai di bawah mata kaki itu bahagian daripada sifat sombong. Jadi dulu itu orang sombong tuh begitu. Nah, Nabi tuh nggak mau, dan Allah benci sekali dengan orang sombong, dan tanda-tanda kesombongan tuh sangat nggak mau. Jadi kalau ada sedikit tanda kesombongan, Allah bilang wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan dengan sombong. Berjalan, kan orang sombong tuh kelihatan, gayanya tuh kelihatan. Nah gaya-gaya sombong itu Allah dan Rasulullah benci sekali, termasuk pakaiannya. Nah ini yang membuat Nabi SAW sangat geram atau sangat benci dengan yang namanya isbal. Tadi menjulurkan kain tadi itu, karena itu bahagian daripada tanda-tanda orang sombong. Begitu ya, fa'inal isbal minal makhilah. Jadi ketika kita sekarang bagaimana hukum isbal? Menurut mazhab Imam Syafi'i, asalnya isbal itu, larangan isbal itu makruh. Karena ada riwayat ketika Nabi suruh naikkan sarung atau jangan sampai isbal, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu minta keringanan daripada Nabi. Fa inni ata'ahaduhu, saya udah berusaha Nabi, tapi melorot lagi, turun lagi sarungnya. Saya udah berusaha, mungkin karena terlalu kurus, mungkin juga. Akhirnya sarungnya melorot lagi. Jadi kata Nabi SAW, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Oh Abu Bakar, kamu sesungguhnya tidak melakukannya karena sombong. Jadi tidak haram kalau kamu, karena kamu tidak melakukannya untuk sombong. Tapi yang kita garis bawahi, lihat Nabi melihatnya, Sayyidina Abu Bakar itu sudah berusaha. Bukan seperti kita, maksudnya kan. Kita apalagi sebagian bahkan santri-santri, ustadz-ustadz itu sarungnya nyengser sampai ke bawah, kadang-kadang sampai di bawah mata kaki. Bukan. Jadi berusaha terlebih dahulu. Kalau nggak bisa karena melorot tadi, nggak bisa pakai sarung gitu, melorot itu kedodoran atau apalah bahasanya ya, sampai ke bawah terus. Nah itu nggak apa-apa. Jadi hukum asalnya menurut mazhab Imam Syafi'i itu bukan haram. Semua larangan isbal itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Namun kalau ada sombongnya itu baru pasti haram. Nah tetapi sebagian ulama seperti Imam Ibnul Qayyim misalnya bilang, justru orang yang nggak mau menaikkan sarungnya ataupun juga celananya di atas mata kaki itu sudah bagian kesombongan terhadap syariat.
Nah, ini lain lagi ceritanya nih. Jadi kata beliau begitu jadinya. Jadi ketika kita sengaja tidak melakukannya, berarti seolah-olah kita sudah sombong terhadap syariat. Ala kulli hal, kita ikut mazhab Imam Syafi'i nggak masalah. Kita melihat orang lain yang seperti itu, maksudnya masih menganggap itu bukan haram, tapi bukan berarti itu bukan berarti itu bagus. Ya, jadi ketika baik sekali sekarang orang-orang yang melakukan demikian, sebahagian banyaknya daripada ikhwan kita Salafi ataupun ikhwan kita daripada Muhammadiyah misalnya, itu jangan sampai kita anggap sinis, jangan sampai kita hina, jangan sampai kita caci karena celana cingkrangnya atau sarung cingkrangnya. Ini jangan sunnahnya yang jadi apa istilahnya, jadi sasaran caci maki kita, jangan. Justru kita belajar daripada hadis-hadis, justru itu yang benar. Ya kita yang belum bisa mengamalkan sempurna seperti itu, setidaknya lah saat ketika kita mau sholat, kita naikkan. Karena ngeri juga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang dengan pandangan rahmat kepada orang yang ketika sholat dia menjulurkan kakinya di bawah mata kaki. Innallaha la yanzuru ila sholati musbili izar. Itu ada riwayatnya. Jadi ya kita naikkan, nggak jadi masalah. Jadi jangan sampai sinis dengan sunnah yang semacam itu, karena memang begitulah yang ada di hadis-hadis baginda Nabi SAW. Nah, jadi kita tetap berusaha. Kita juga tidak mengatakan bahwa yang menurunkan sarungnya di bawah mata kaki itu langsung kepada haram, karena memang ada sebahagian riwayat yang agak mengerikan juga. Kata Nabi, matahtal ka'baini fahuwa finnar. Sarung yang ada di bawah dua mata kaki, maka itu ada dalam neraka. Itu ada hadis riwayat seperti itu. Itu hadis-hadis yang seperti inilah yang akhirnya membuat sangat ngeri. Jadi kadang-kadang ulama kita nih, mazhab Syafi'i wabil khusus, menentukan hukum hati-hati. Jadi nggak mau sembarangan mengharamkan. Tetapi kalau kita baca hadis-hadis, kadang-kadang perkara yang makruh, hasil hukumnya makruh pun, ternyata ada hadis-hadis yang mengancamnya dengan berbagai azab. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan. Jadi bukan hanya semata-mata, makruh ini akhirnya kita anggap remeh. Bukan. Tapi juga kita kita jadikan sebagai pertimbangan dalam amalan kita, gitu ya. Makanya disebut makruh karena dibenci kan, dan dibenci itu kadang-kadang di sebagian riwayat ataupun dalil ada ancamannya ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, jadi nganggapnya cuma dari sisi fikihnya doang. Nah, ketika udah sombong, ini juga khawatir justru malah kita juga tambah kena kepada keharamannya. Ala kulli hal begitu sarungnya Nabi. Babu maja, insyaallah kita sampai dekat-dekat maghrib insyaallah ya. Karena tadi kita mulai agak lambat. Babu maja fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai tentang cara berjalannya Rasulullah SAW. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama kali, cara berjalannya Nabi, karena ada di dalam bahagian cerita fisik Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu, bukan hanya orang. Aku tidak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih bagus, yang lebih indah, yang lebih mempesona daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan karunia kepada kita, kepada semua jamaah ahbab, bermimpi, berjumpa, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih memukau, melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Sayyidina Abu Hurairah. Syai'an itu bukan hanya orang, baik itu dengan pemandangannya, dengan alamnya, dengan langitnya, dengan pelanginya, dengan air terjunnya, dengan macam-macam segala yang indah, bukan hanya orang. Itu kalah dengan keindahan Rasulullah SAW. Wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah SAW. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seolah-olah matahari
berjalan di wajahnya. Nah, kemarin kita ketika berbicara cahaya wajahnya Nabi itu, wajah Nabi itu seperti apa? Seperti rembulan di malam purnama ya. Ini matahari berjalan di wajahnya. Maksudnya cerahnya itu. Cerahnya seperti halnya matahari yang berjalan. Jadi bukan seperti matahari yang diam akan menyilaukan dan sakit mata kita untuk melihatnya, tetapi seolah-olah cahaya itu terlalu terang sehingga kita melihatnya itu betul-betul terpukau gitu maksudnya. Jadi bukan dari segi cahaya wajahnya yang seperti matahari, tetapi seperti matahari, seolah-olah matahari, maka ada ka'anna, seolah-olah matahari berjalan di wajahnya, itu hanya untuk menggambarkan keterpukauan mata yang memandang begitu ya di wajahnya Nabi SAW. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih cepat dalam cara berjalannya daripada Rasul. Nah, jadi jalannya Nabi itu lebih condong kepada cepat, tetapi tidak memaksakan diri untuk buru-buru, bukan. Jadi bukan cepatnya tuh bukan cepat yang buru-buru gitu ya, bukan. Tetapi memang sudah karena Nabi itu tutwalahu. Gambaran cepatnya jalannya Nabi itu seolah-olah bumi itu dilipat untuk Nabi. Terus kata Sayyidina Abu Hurairah menggambarkan cepatnya jalannya Nabi itu, inna lanujihidu anfusana, sungguh kami memaksakan diri kami untuk ngikutin Nabi itu, ngejar Nabi itu maksudnya. Ketika jalan bersama Nabi itu, kami ini ngos-ngosan gitu ya. Seolah-olah tuh begitu. Nujhid, kami memaksakan diri kami. Wa innahu la ghairu muqtarif. Tetapi sesungguhnya Nabi sungguh tidak peduli dengan susahnya kita. Jadi memang maksudnya gini, bukan Nabi itu tidak peduli artinya enggak menunggu sahabat. Bukan. Cuma pertama, muqtarif maksudnya tidak peduli. Tidak peduli dengan susahnya kami berjalan mengikuti Nabi itu. Untuk jalan bersama berbarengan dengan Nabi itu sulit. Jadi Nabi tetap aja jalannya cepat. Ini bukan berarti Nabi itu tidak peduli kepada orang yang berjalan dengan beliau. Bukan. Jadi kata ulama, pensyarah mengatakan maksudnya Nabi tidak peduli itu karena memang jalannya Nabi sudah bawaannya begitu. Nah, Nabi itu udah jalannya, udah keistimewaan baginda Nabi itu begitu. Ya. Tapi tidak juga cepat-cepat sampai buru-buru. Jadi cepatnya Nabi itu bukan karena Nabi memaksakan diri, itu bukan. Tapi memang bawaannya kayak gitu. Nah, sehingga karena memang badan beliau besar, kemudian beliau juga langkahnya agak jauh. Nah, ini juga sunnah untuk kita, ya afdol ya, bagus untuk kita. Kalau kita berjalan seperti ini dengan mengikuti gaya Nabi, insya Allah dapat pahala. Apalagi ini juga menunjukkan bahwa Nabi sangat memperhatikan, sangat menjaga waktu. Sebab kalau seandainya orang jalannya lambat, berarti waktunya banyak terbuang. Jadi kalau seandainya Nabi jalannya cepat seperti ini, maknanya waktunya pun juga lebih efisien. Jadi ini pun juga menunjukkan bahwa Nabi sangat amat memperdulikan waktu. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya. Nabi SAW kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Nabi dulu apabila idza masya, apabila beliau berjalan, takaffa'a takaffuan. Beliau akan condong-condong ke depan. Takaffa'a itu agak condong ke depan. Jadi karena menunduk. Ya, jadi condong ke depan itu berayun ya, tamayal. Takaffa'a itu berayun ke depan seperti seperti perahu ketika dia di atas gelombang. Nah, itu berayunnya seperti itu tuh. Jadi agak agak maju begitu ya. Jadi badan beliau tuh agak kelihatan seperti orang nunduk-nunduk. Nah, gitu lebih kurang ketika jalan. Memang ketika beliau berjalan seperti riwayat-riwayat sebelumnya dijelaskan, kebanyakan pandangan Nabi itu nunduk. Ya, ketika beliau jalan tuh kebanyakan nunduk, dan kalau beliau ngelihat pun hanya melirik-melirik. Kebanyakan beliau melihat itu hanya dengan cara melirik. Kecuali kalau lagi ada orang yang lagi berbicara dengan beliau, maka beliau akan berikan perhatian sepenuhnya. Nah, ini ka'annama yanhattu min sabab.
seolah-olah Nabi itu berjalannya seperti orang turun dari tempat yang tinggi. Nah, ini sudah pernah Anda jelaskan, maksudnya kakinya menapak ke tanah itu dengan kuat, dengan mantap. Jadi nggak jalan menyengser, menyeret gitu. Kakinya nggak diseret begitu, bukan. Itu jalan orang males, jalan orang yang sombong. Ya, jadi Nabi itu ketika menapak, agak beliau nunduk, agak berayun ke depan, seperti tadi itu seperti perahu yang di atas gelombang begitu, agak ke depan, ke depan, ke depan begitu. Dan kakinya tapi mantap. Kakinya melangkahnya itu kuat, mantap. Yanhatu seolah-olah yanhatu min sobab, itu baru turun daripada tempat tinggi. Babu maja'a fit, ini kita sedikit-sedikit kita praktekin bagus ya. Babu maja'a fit taqannu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai hadis-hadis yang datang tentang taqannu', berselendang kepalanya Nabi. Jadi taqannu' memakai selendang di atas kepala. Nah begitu ya, Rasulullah SAW menutup kepalanya dengan selendang. Kadang-kadang dengan ujung imamahnya. Imamah itu kain yang dililit di atas kepala. Itu dengan ujungnya ataupun buntutnya, ekornya ditaruh di atas kepala. Nah, itu kadang-kadang begitu. Kadang-kadang yang namanya takonu bisa juga dengan selendang, kain selendangnya, ridaknya ditaruh di atas kepala. Nah, bisa di dalam imamah, di dalam peci, di dalam kopiah. Jadi taruh selendang dulu baru pakai kopiah atau pakai peci atau pakai imamah. Seperti yang suka selendang yang suka dipakai sebagian orang, banyak orang-orang Saudi, nah itu setelah pakai selendang terus kemudian pakai ikatan kepala. Nah, seperti itu namanya takonu. Bisa juga takonu itu toilasan, selendang yang dipakainya di atas kopiah atau di atas imamah. Nah, seperti yang suka dipakai Habib Lutfi bin Yahya, yang seperti itu tuh. Nah, itu biasanya itu juga takonu. Habib Umar bin Hafidh, Habib Ali Zainal Abidin, banyak para habaib-habaib dan kiai-kiai suka memakai kain di atas kopiahnya. Ini juga bentuk daripada taqannu'. Jadi kata Imam Al-Baijuri, salah seorang ulama besar Mesir, mufti Mesir, dan juga pensyarah kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kata beliau, taqannu' atau qina' itu menurut para sufi adalah khalwatun sughra. Al-qina' khalwatun sughra, memakai kain atau toilasan, memakai kain di atas peci sehingga menutupi sebahagian wajah, sehingga mata kita nggak bisa lirik kanan dan kiri. Itu namanya toilasan, itu namanya qina', yang suka dipakai di atas kepala itu kain. Kata beliau, orang-orang sufi suka menggunakan itu dianggap khalwah sughra, seperti berkholwat, seperti menyendiri, tetapi yang lebih sederhana. Kalau kholwat sebenarnya itu masuk dalam kamar atau ada di gua, seperti Nabi di gua Hira, itu kholwat, betulan sendirian, zikir kepada Allah, tafakur, yang seperti itu kholwat kubro. Tapi kholwat sughra itu dengan memakai pakaian yang kita menjadi seolah-olah sendiri. Seperti kita lagi sendirian. Yaitu ketika kita memakai selendang di atas peci kita atau di atas kepala kita. Jadi kita nggak bisa ngelirik kanan kiri terlalu jauh. Nah, dengan itu maksud ulama memakai kain-kain di atas kepalanya. Jadi agar menjaga pandangan. Yang pertama itu menjaga pandangan, senantiasa nunduk. Yang kedua, karena merasa senantiasa ditatap, dilihat oleh Allah. Sehingga merasa malu di depan Allah dalam keadaan berjalan, merasa dilihat Allah. Ketika berzikir, ketika duduk, ketika berbaring, merasa dilihat Allah. Sehingga malu sekali sehingga memakai kain tersebut. Dan ini dipraktekkan oleh baginda, namanya taqannu'. Gitu ya. Nah, An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina, adalah Nabi SAW sering yukthir, memperbanyak, maksudnya sering sekali memakai qina. Nah, qina itu tadi kain yang ditaruh di atas kepala, ka'anna thawbu zayyat. Ini hadis ini pernah kita riwayatkan sebelumnya, seolah-olah pakaian beliau, kain qina beliau tadi itu, kain yang di atas kepala beliau tadi itu seperti kain zayyat, seperti kain tukang minyak. Nah, penjual minyak karena sering kena minyak jadi berwarna kuning, kekuningan.
Nah, dari sini kita tahu bahwa kainnya Nabi itu kemungkinan besar berwarna putih. Cuma qina itu juga salah satu fungsinya seperti yang Ana sampaikan tadi itu, selain untuk merasa ditatap Allah, menjaga pandangan dan seterusnya. Selain itu, qina juga berfungsi untuk menjadi lapisan saat ketika Nabi memakai minyak rambut yang banyak. Ketika Nabi memakai minyak rambutnya banyak, kemudian sebelum beliau memakai peci, memakai imamah, memakai kopiah, memakai imamah, beliau tutupi dulu dengan kain di atas kepala agar peci ataupun kopiah dan imamah beliau tidak terlalu banyak terkena minyak, resapan minyak itu tadi, nggak ngerembes. Nah, itu makanya kain kepala Nabi itu seperti orang penjual minyak wangi, seperti baju orang penjual bukan minyak wangi, minyak zaitun, zayat. Ya, warnanya agak kekuningan. Ini karena Nabi banyak memakai minyak rambut atau minyak zaitun. Ini fungsi qina yang kedua untuk sebagai lapisan seperti lapisan kepala begitu daripada peci ataupun imamah. Babu maja'a fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai riwayat yang datang mengenai tentang cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lagi duduk misalnya, ini mungkin nanti gitu ya, bisa dipraktekin sedikit-sedikit dengan niat ngikutin Nabi. An Qailah binti Makhramah, daripada Sayyidatuna Qailah, sahabat Nabi perempuan radhiyallahu taala anha, annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, bahwasannya Sayyidatuna Qailah ini pernah melihat Rasulullah SAW di masjid, wa huwa qa'idun al-qurfusa'a. Ketika Nabi di masjid itu, Nabi duduknya dengan duduk kurfuso. Qa'idun duduk, kurfuso jenis duduknya duduk kurfuso. Duduk kurfuso adalah duduk ihtiba. Sekali lagi, duduk kurfuso itu nama lain dari duduk ihtiba. Apa itu duduk ihtiba? Ihtiba itu dua kaki diberdirikan, dua kaki ditegakkan. Jadi lututnya kedua-duanya ditegakkan atau dinaikkan, kemudian lengan tangan kita mengikat ke lutut. Nah, jadi kaki itu agak ditegakkan, kemudian lengan kita memeluk lutut. Itu namanya duduk kurfuso. Kadang-kadang pakai lengan, kadang-kadang pakai kain. Nah, itu kurfuso. Atau bahasa lainnya ihtiba. Nah, paham ya? Jadi Nabi duduk di masjid kadang-kadang kayak begitu, santai bersama sahabat gitu. Jadi nggak terlalu resmi-resmi amat begitu ya. Jadi kita nanti kalau seandainya lagi ngobrol terus kita duduk seperti itu nggak masalah. Atau duduk seperti itu ini sebenarnya kata ulama ihtiba ataupun duduk kurfuso atau ihtiba tadi itu namanya ihtiba, ihtaba yahtabi ihtibaan ya sama ya. Nah, itu sebenarnya karena untuk nyender. Jadi kan kalau bersandar itu jarang ada tembok ya kan. Paling bersandar ke tiang. Tiang pun juga daripada pelepah kurma aja. Nah, ini biar enak duduk kalau di tengah-tengah ruangan, tapi mau bersandar tapi nggak ada tembok. Nah, itu orang-orang Arabi, orang-orang Arab dusun, orang-orang Arab kampung, itu kalau duduk mau bersandar ya dengan cara kurfusok tadi. Ya imma pakai kain, pakai tali, ditali dari bahunya, dari belakangnya ke lutut. Nah, jadi ketika duduk itu kakinya diangkat, terus kemudian diikat kaki dengan bahunya itu dengan ikatan. Ya, imam ngikat dengan lengan sendiri ataupun dengan tali atau dengan kain. Nah, biasanya sebahagian habaib itu seperti Habib Umar yang kita sering lihat, Habib Jindan misalnya itu kan, itu membawa kain yang ditaruh di bahu kanan atau kiri berwarna hijau, kadang-kadang warna putih, namanya habwah. Nah, habwah itu kain ya kayak kayak kain untuk peserta-peserta lomba gitu.
yang ditaruh di bahu kanan atau bahu kiri, tapi memanjang sampai ke bawah dekat-dekat dekat-dekat dubur, memanjang. Jadi menyimpang begitu ya, menyilang. Kainnya begitu tuh. Nah, itu seperti kalau wisuda-wisuda, biasanya saya lihat suka begitu tuh, pakai kain terus ada tulisannya siapa, kemudian sarjana apa. Nah, itu kain yang menyilang, menyimpang daripada bahu sampai ke bawah dekat-dekat dubur. Dubur kalau dipakainya di bahu kanan, menyimpang sampai ke bahu kiri, ke dubur kiri. Kalau dipakai di bahu kiri, menyimpang ke dubur kanan. Jadi menyilang di ininya, di mana? Di badannya. Nah, kain yang suka dipakai sama para habaib itu bukan gaya-gayaan. Kadang-kadang kan ada orang yang gaya-gayaan cuman pakai gitu doang. Bukan. Itu tujuannya ketika duduk, ketika duduk di masjid, i'tikaf atau di majelis, itu dijadiin ikatan kakinya. Jadi duduknya agak bersila, tapi dinaikin sedikit kakinya, kemudian diikatkan di belakang kain tadi itu tuh kain habwah namanya, habwah, diikatkan di belakang badannya sampai ke lututnya. Jadi sehingga bisa agak bersandar, itu namanya habuha. Nah, itu kadang-kadang Nabi juga suka begitu, itu niatnya ngamalin sunnah tadi itu. Qalat, kata Sayyidatuna Qailah, awalnya Nabi duduknya kurfuso. Falamma ra'aitu Rasulullah SAW al-mutakhashshi'a fil jilsah, ketika saya lihat Nabi SAW mutakhashshi', menampakkan kekhusyuan dalam duduknya, cara duduknya aja khusyuk. Mungkin dengan menunduk, mungkin cara duduknya dirubah. Nah, itu ya, jadi lebih khusyuk. Ur'itu minal faraq. Ur'itu, badan saya bergetar. Nah, itu dia. Badan saya gemetaran minal faraq karena takut. Jadi, Sayyidatuna Qailah dulu ketika datang kepada Nabi, ngelihat Nabi, nah ini yang seperti Sayyidina Ali, yang seperti saya sampaikan di awal, Sayyidina Ali katakan, siapa yang melihat Nabi pertama kali, habah, pasti ada rasa deg-degan, ada rasa takut, ada rasa segan. Nah, jadi ini sampai gemetar badannya karena rasa takut. Ini karena pertama kali melihat Nabi. Itu Sayyidatuna Qailah. Tapi orang yang sudah mengenal Nabi, sudah dekat dengan Nabi, pasti cinta sama Nabi. Nah itu ya, jadi punya haibah, punya wibawa. Nah ini pentingnya seorang pemimpin, hendaknya dia punya wibawa. Itu baginda Nabi SAW. Ya. An Abbad bin Tamim an ammihi, daripada pamannya Abbad bin Tamim. Annahu ra'an Nabiya SAW, bahwasanya dia pernah melihat baginda Nabi SAW mustalqiyan fil masjid, tidur terlentang di masjid. Wadi'an ihdari jalaihi alal ukhra. Wadi'an ihdari jalaihi alal ukhra, dengan meletakkan salah satu kedua kakinya di atas kaki lain. Jadi nah ini kaki, ini dua kaki begini. Ya ima kaki kanan ke kiri atau kaki kiri ke kanan. Ditaruh di ini. Sambil sambil tiduran terlentang. Jadi di masjid. Maknanya, masjid itu nggak apa-apa dipakai untuk istirahat. Ini yang pertama. Yang kedua, tiduran dengan terlentang, hendaknya sambil, kenapa kakinya satu ditaruh di atas kaki lain? Karena untuk menutup aurat. Jadi auratnya lebih terjaga. Kalau pakai sarung, ini kan kalau begini tidurnya, ini kebuka nih. Tapi ditaruh, dilipat kakinya. Ini untuk lebih menutup aurat. Ya. Jadi kalau kita tiduran terlentang di masjid, ini sunnah untuk kita taruh atas kaki, di atas kaki. Nah ini caranya begini, agar nggak kebuka. Ya. Terus ada juga dalam riwayat lain, larangan Rasulullah SAW melakukan ini. Rasulullah melarang untuk tiduran terlentang dengan meletakkan kaki di atas kaki. Jadi larangan ini beberapa takwilan, beberapa makna dari ulama. Ada yang mengatakan larangan ini sudah dinasakh, sudah dihapus.
Ada yang mengatakan dengan perbuatan Rasulullah. Ada yang mengatakan larangan itu maksudnya larangan makruh. Jadi tidak dianjurkan melakukan demikian. Nabi melakukannya untuk agar orang tidak menganggapnya haram, libayanil jawaz. Bahwa perkara itu boleh dilakukan, tidak sampai kepada haram. Jadi tiduran terlentang di masjid dengan meletakkan kaki satu di atas kaki kedua. Nah, ada pendapat menggabungkan dua riwayat ini. Satu riwayat yang melarang, satu riwayat yang Nabi SAW melakukannya. Jadi digabungkan oleh sebagian ulama begini. Riwayat yang melarang, riwayat yang Nabi SAW melakukan tiduran terlentang sambil meletakkan kaki di atas kaki, itu tadi untuk menjaga aurat. Ini yang Nabi lakukan untuk menjaga aurat tadi. Begini kan? Tetapi riwayat yang Nabi melarang melakukan itu meletakkan tidurnya terlentang, terus meletakkan kaki di atas kaki dengan kakinya itu dilipat seperti ini. Dinaikkan kemudian begini. Nah, begini nih. Nah, jadi ketika lututnya dinaikkan, terus kaki ditaruh di atas kaki. Ini akan membuka aurat. Ini yang dilarang oleh Nabi. Ah, gitu ya. Jadi digabung oleh ulama. Maksud meletakkan kaki di atas kaki, yang bagus dalam keadaan memanjang kakinya, kemudian kaki ditaruh di atas kaki. Ini satu. Ini dilakukan oleh Nabi. Tapi yang Nabi larang meletakkan tidur terlentang, meletakkan kaki di atas kaki, ketika lututnya itu dilipat. Jadi berdiri begini. Terus kemudian diletakkan kaki di atas kaki. Nah, yang kayak gini ini sangat besar kemungkinan aurat kebuka dan memang tidak sopan. Nah, jadi sekali lagi masjid itu boleh dipakai rehat, istirahat. Jangan masjid terlalu terlalu ketat sehingga tidak boleh dilarang tidur di masjid. Itu tidak sesuai dengan Masjid Nabawi. Bagaimana orang mau iktikaf kalau nggak boleh tidur di masjid? Kalau mau karena takut nanti masjid akan tercemarkan atau akan kotor ataupun juga akan tercemarkan kerapihannya misalnya, ya tulisnya larangan silakan tidur di pelataran masjid misalnya, atau silakan tidur di jika ingin tidurnya di bagian area soft yang belakang. Jangan tidur di soft 1, soft 2, atau soft 3 yang biasa digunakan orang sholat misalnya. Kemudian dikasih tahu hendaknya tidur menggunakan alas kepala agar kalau ngiler, keluar air liur, itu tidak mengotori masjid. Nah, ini dikasih tahu. Jadi bukan dilarang tidur di masjidnya. Nabi pun juga Masjid Nabawi itu bisa jadi hotel. Para tetamu-tetamu di luar Madinah yang datang ke Madinah itu nginepnya di masjid. Di Sufah namanya. Jadi masjid kita itu, kalau masjid kita itu punya tempat penginapan sendiri sangat bagus. Alhamdulillah di Masjid Al Ihsan, alhamdulillah ini ada tempat menginapnya, ada ruangan-ruangan untuk mau menginap silahkan. Itu bagus sekali yang seperti itu, begitu ya. Nah, jadi kembali, tapi tadi tidurnya bagaimana? Tidurnya jaga aurat. Kalau seandainya kita mau tidurnya baiknya pakai celana panjang, celana yang lebih di bawah lutut. Jadi sehingga aurat kita terjaga. Sebagaimana Nabi tidur seperti itu tadi, meletakkan kaki di atas kaki. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah SAW idza jalasa fil masjid. Nabi SAW apabila duduk di masjid ihtaba biyadaihi. Ya, ihtaba tadi itu ihtiba. Jadi ihtiba itu tadi ya, mengangkat kedua lutut, mendekatkan ke badan, dan diikat lututnya itu dengan kain. Tapi Nabi SAW di sini ihtaba, beliau melakukan duduk ihtiba dengan kedua tangannya. Jadi nggak pakai kain, kadang-kadang pakai tangan aja. Ya ngobrol santai bersama para sahabat begitu ya. Jadi nggak terlalu jaga image banget gitu ya, harus khusyuk, harus enggak. Jadi Nabi kadang duduk seperti itu. Tetapi harus ikhwan, ini harus diperhatikan bahwa duduk ihtiba seperti itu, ini dilarang Nabi ketika khutbah Jumat. Nabi melarang orang duduk uruk ihtiba ketika khotib sedang khutbah. Jadi kata ulama, alasan Nabi melarang ihtiba, duduk bersandar kayak gitu, bersandar dengan tangan tadi itu ya,
atau dengan kain ketika khutbah Jumat karena takut ngantuk. Jadi kalau takut ngantuk aja sama Nabi dilarang duduk kayak gitu, gimana tidur ya? Nah, ini perlu diperhatikan juga gitu ya. Nah, kemudian selain itu, Nabi SAW juga pernah melakukan, selain riwayat yang di sini, Nabi juga pernah melakukan duduk bersila. Jadi duduk bersila Nabi pernah nggak? Pernah. Ada riwayat Abu Dawud bahwa Nabi pernah duduk bersila setelah sholat subuh itu. Nabi apabila beliau sholat subuh, beliau duduk bersila di tempat beliau sholat, berzikir ataupun juga ta'lim sampai terbit matahari. Nah, duduknya bersila. Jadi orang yang duduk bersila pun juga pernah Nabi SAW melakukan. Ya, cuma kadang-kadang beliau duduk kurfusok seperti ini untuk menunjukkan ketawadhu. Kurfusok atau ihtiba tadi itu untuk menunjukkan bahwa Nabi itu saya ini orang biasa gitu lah ya. Jadi kadang-kadang seperti duduk orang Arabi, seperti orang Arab kampung, duduknya tuh kayak orang kampung lah begitu. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu jaim, karena Nabi itu merasa diri beliau orang biasa saja, begitulah lebih kurang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita kali ini. Semoga Allah SWT berikan manfaat dan juga diterima oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita lanjutkan pengajian kita pada sesi berikutnya, insya Allah nanti. Babu maja'a fi takaati Rasulullah SAW. Akhirul kalam, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.